Halo teman-teman podcast Senja Biru, balik lagi sama aku Eka di podcast Senja Biru. Semoga apa yang aku sampaikan dapat menginspirasi kalian semua. Nah, teman-teman podcast Senja Biru, kali ini aku nggak sendirian. Sekarang aku bersama dengan Kak Herunisha. Halo Kak Herunisha. Hai semuanya, hai Eka. Hai, Kak Indonesia ini biasanya aku panggil Kak Ica sih. Jadi lebih enak kita panggil Kak Ica aja ya. Oke, Kak Ica mungkin bisa nih ngenalin diri Kak Ica ke teman-teman podcast Senja Biru. Karena kan teman-teman pendengar podcast Senja Biru belum kenal Kak Ica nih. Oke, thank you Eka. Sebelumnya terima kasih banyak udah ngundang ke acara podcast Senja Biru di sini. Kenalin, nama aku Hemis Asnania dari Program Studi Teknologi dan Manajemen Ternak Angkatan 55 dari Sekolah Vokasi IPB. Kenal Eka dari DPM ya Kak. Kita demisionernya DPM SV IPB Angkatan 55 periode kemarin. Sekarang lagi ngejalanin kuliah online biasa. Lagi ada di kota, ada di rumah ya, ada di Bondowoso, Jawa Timur. Gitu. Nah, gimana nih Kak Ica selama pandemi ini? Gimana Kak keadaannya? Sehat Kak? Atau sedang merasa bosan pandemi ini? Gimana nih Kak Ica? Overall banyak ini sih, lebih ke banyak hal-hal yang tidak terduga mungkin ya yang ada di tahun 2020. Kayak banyak goals yang nggak tercapai, tapi banyak juga tiba-tiba ada hal-hal yang lebih mengejutkan gitu di tahun 2020. Terus ini udah total mungkin 8 bulan ya Kak ya, berarti kita nggak kuliah seperti pada biasanya, kuliah di depan laptop dan sudah mulai terbiasa. Ya ngadepinnya emang stres juga, tapi lama-kelamaan kita udah mulai adaptasi dan membiasakan diri, jadi insya Allah udah aman sih kalau sekarang. Nah, sebenarnya nih teman-teman podcast Senja Biru, Kak Ica ini menurut aku ya, dia itu adalah orang yang sangat vokal menurut aku. Makanya aku undang dia di podcast Senja Biru karena sesuai dengan tema kita hari ini, behavior, apakah bisa mengubah sikap seseorang terutama dalam hal berkomunikasi gitu. Nah, berbicara tentang kebiasaan atau behavior nih, menurut Kak Ica, kira-kira nih ya, kebiasaan itu bisa nggak sih merubah cara pandang seseorang ataupun kayak karena misalkan nih aku ini biasa bertemu dengan orang, jadinya aku bisa berbicara di depan orang. Kalau menurut Kak Ica, bisa nggak sih kebiasaan itu merubah sikap seseorang ataupun cara berkomunikasi orang gitu? Oke, pertama mungkin kita bahas ini ada salah satu kata yang emang udah dikenal banget ya Kak, namanya practice make perfect gitu. Itu juga jadi salah satu prinsip aku mungkin sekitar 2 tahun terakhir, karena semenjak kuliah udah mulai nanemin gimana caranya bisa ngatur diri sendiri, bagaimana kita bisa mengelola diri sendiri yang jauh dari orang tua gitu. Terus akhirnya mencoba untuk ngebuat semuanya terschedule dengan lebih baik dan lebih rapi dengan membiasakan diri gitu. Jadi menurut aku ya kebiasaan itu sangat berpengaruh sih, apalagi untuk komunikasi mungkin ya. Nah, itu kan kalau tadi kata Kak Ica ini behavior itu sangat berpengaruh ya mengubah sikap seseorang. Dan untuk kebanyakan mahasiswa, kita masukkan ke teori mahasiswa ya, buat komunikasi mahasiswa itu kebiasaan seorang mahasiswa itu ngaruh nggak sih sama cara dia berkomunikasi ataupun alur komunikasi gitu. Misalkan nih mahasiswa yang dia itu kebiasaannya pendiam, jadi dia tuh nggak pernah berkomunikasi gitu. Menurut Ica gimana selama Ica menjadi mahasiswa nih, apakah kebiasaan itu berpengaruh ke proses komunikasi seseorang gitu? Oke. Tadi Eka sempat ngungkit kalau misal Ica tuh orangnya vokal ya gitu. Nah sebenarnya Ica tuh emang orangnya sudah seneng ngomong. Aku tuh udah seneng ngomong itu sejak SMP kalau nggak SMA.
Cuma semenjak kuliah memutuskan untuk masuk ke sebuah organisasi di mana kita ketemu banyak banget orang kan di sini. Kita ketemu banyak banget beda-beda karakter orang, di mana kalau menurut Ica ya, nggak tahu itu ada nggak di teori komunikasi bahwa untuk berkomunikasi kepada seseorang itu kita harus tahu dulu nih, paham dia karakternya seperti apa. Terus nggak semua orang kita harus belak-belakan sama gitu, karena beda-beda tiap orang. Ada yang ini apa sih namanya, ada yang dia seneng banget diajak ngomong, kayak Eka seneng banget diajak ngomong kan, tapi ada beberapa orang yang kalau ngomong to the point gitu, kayak misal teman kita ada beberapa kan yang kayak gitu. Nah itu menurut Ica sangat berpengaruh, karena Ica ngerasa kenapa ya, mungkin sedikit berbeda gitu dari teman-teman yang memang kurang praktisnya gitu dalam berkomunikasi. Karena sampai saat ini pun setiap ada beberapa hal, mungkin hal-hal sepele sebenarnya, kayak semisal komunikasi melalui via grup, ataupun kita membantu untuk mengkoordinasi beberapa orang, itu kan ada komunikasi di dalamnya. Nah itu yang Ica dapetin gitu dari praktisnya selama ini di dalam sebuah organisasi, ngobrol sama banyak orang, jadinya lebih apa ya, nggak perlu bingung dan mikirin pusing-pusing banget gitu untuk menyusun sebuah kerangka gitu. Jadi ada beberapa orang yang sampai bingung gimana ya caranya gue menyampaikan apa yang gue pikirin, gue sampein ke orang ini gitu. Itu tuh masih mikir banget gitu. Sedangkan kalau menurut aku udah lumayan ya bisa sedikit lah untuk spontan gitu, untuk langsung ngobrol. Jadi ada banget bedanya gitu. Iya sih bener. Tapi nih, Cak, kadang itu ada orang yang dia sadar nih kalau kebiasaan itu mempengaruhi komunikasinya dan dia mau merubahnya gitu. Tapi kadang juga ada orang yang dia tahu dia kayak gitu kebiasaannya, tapi dia nggak ada niatan untuk mengubahnya. Menurut Ica sendiri, untuk orang-orang seperti itu gitu, yang tidak mau mengubah kebiasaannya itu, gimana sih pandangan dari Ica gitu? Oke, sebenarnya balik lagi ke goals dan apa ya, karakter ataupun sifat masing-masing orang kan. Ada beberapa orang yang memang dia dari dulu enggak sih, gue emang ngerasa ketika aku ngomong sama seseorang ataupun dan lain-lainnya, aku punya bahasa sendiri untuk mengkomunikasikannya gitu. Tapi ada beberapa orang juga yang ngerasa butuh banget, tapi dia nggak bisa gitu, nggak tahu gimana caranya. Jadi mungkin sebagai kayak aku ataupun Eka ataupun beberapa teman yang lain yang mempunyai basic untuk vokal lebih banyak, jadi lebih talkative mungkin ya, itu ya coba diajakin ngobrol dan coba mungkin sering-sering ngebikin bahwa enak loh ternyata kalau misal kamu bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Semua hal jadi lebih mudah, semua hal jadi lebih tersampaikan, nggak ke kanan ke kiri gitu. Jadi fokusnya atau apa yang ingin disampaikan itu sesuai dengan apa yang diucapkan gitu, nggak ada miskomunikasi. Jadi menurut aku, pandangan aku ya, untuk orang-orang yang memilih untuk tidak berkomunikasi lebih banyak atau dan lain sebagainya, mungkin ya itu hak masing-masing orang ya, mungkin dia punya alasan tersendiri untuk seperti itu. Cuma kalau misal ada tetapi dia tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik, itu mungkin kita bisa sedikit senggol mungkin ya kalau bahasa ininya. Jadi kita coba ajakin ngobrol atau bagaimana, nanti mungkin dia lebih ngerasa kayak ternyata kalau misal dengan cara aku ngobrol sama orang-orang yang seperti Ica atau Eka gitu, jadi kepancing gitu untuk ngobrolnya lebih banyak, mungkin gitu. Oke, nah gitu tadi teman-teman podcast Jabiru. Jadi ada campur tangan orang lain ya untuk merubah kebiasaan berkomunikasi seseorang. Perlu adanya apa ya bahasa ininya, pancingan dulu dari orang lain kalau misalkan untuk orang yang tidak vokal sebelumnya gitu. Nah kalau Ica sendiri nih, yang aku kenal ya, Ica ini orangnya vokal, terus kayak penuh dengan spontanitas tadi, terus benar banget. Pokoknya apa yang disampaikan Ica itu kadang di luar ekspektasi kita gitu. Dan bahkan aku sendiri nih yang udah kenal Ica lama, hampir 3 tahun ya, itu kayak kadang apa yang Ica sampaikan itu benar-benar sangat-sangat menarik gitu ya. Nah, tapi dari Ica sendiri nih, pernah nggak sih Ica ngerasain kesulitan dalam berkomunikasi? Misalnya kayak, aduh, aku mau ngomong ini tapi takut mereka ini nggak responsif ke aku atau apa gitu. Pernah nggak sih, Ica? Oke. Jadi sebenarnya kalau misal dibilang gitu, dulu tuh sempat apa ya, pas masuk
ke organisasi ya, masuk di DPM itu ngerasanya bener-bener kayak bingung gitu mau mulai komunikasi sama orang-orang yang 100% nggak aku kenal sama sekali. Dan di situ tuh ngerasanya mungkin apa ya, trying so hard gitu, kayak bener-bener maksa diri gimana caranya, ayo dong kamu bisa nih ngobrol, kamu bisa coba praktis, kamu komunikasi, coba dan coba buat narik orang buat ngobrol sama kamu gitu. Nah tapi awalnya itu sulit banget karena menurut aku tuh untuk paham bagaimana gaya komunikasi yang baik, menurut aku ya. Jadi tuh kita harus nganalisis dulu, emang balik lagi nganalisis orang. Jadi tiap orang itu punya karakter yang beda-beda, punya template yang beda-beda. Jadi kayak gimana ya? Kayak misal Eka nih, oh Eka nih seneng banget nih ngobrol gitu. Jadi aku tahu cara menyatukan gaya bahasa, cara menyatukan topik pembicaraan gitu tuh dari misal dari memang dari pandangan Eka gitu seperti apa. Oh Eka nih ternyata orangnya emang seneng nih sama hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi coba nih aku inget-inget lagi, oh kayaknya kalau misal mau ngobrol sama Eka kayaknya lebih seru deh kalau misal ngobrolnya tentang ini. Misal Eka seneng masak gitu. Nah itu aku dulu cara apa ya, cara mendekatkan diri aku tuh bener-bener nganalisis banget gitu. Kayak misalkan aja, ini nggak apa-apa mungkin ya buat Najah itu teman kita. Jadi misal ngobrol sama Najah nih, Najah kelihatannya orangnya kayak to the point nih di awal gitu. Tapi ternyata ketika aku ngobrol sama Najah, oh ternyata enggak gitu. Jadi semua itu balik lagi ke praktis. Semua balik lagi ke gimana kita mengolah untuk paham setiap individu gitu. Ada juga yang kalau ngobrol kita ya to the point, misal oh orang ini to the point nih, berarti kita kalau ngobrol sama dia ya udah seperlunya aja. Kalau emang butuh ini, butuh itu, butuh info ini, butuh info itu, ya langsung to the point. Aku butuh ini nih gitu. Kira-kira jawabannya apa? Nah, mungkin dia bakal jawabnya nggak panjang lebar dan langsung to the point gitu. Jadi baik lagi, kalau misal dibilang sulit, di awal sulit banget, dan percaya banget kalau misal emang semuanya jadi lebih mulus ketika kita mencoba untuk membiasakan diri gitu. Kalau misal udah biasa ya aman-aman aja. Justru sekarang tuh lebih gimana ya Kak, kalau misal lagi ngobrol terus beberapa orang tuh sempat bilang kayak Cak, gimana, kenapa ya kok aku kalau ngobrol atau mau ngomong sama seseorang itu aku harus mikir dulu, aku harus nyusun kerangkanya dulu untuk ngobrol sama seseorang gitu. Itu yang bikin aku lama buat ngobrol gitu. Tapi kamu tuh kenapa kalau ngobrol sama seseorang tuh ya udah kayak keluar aja. Nah justru kebalikannya, kalau aku disusun itu tuh lebih apa ya Kak, lebih seperti ada kerangka gitu. Jadi menurut aku itu juga salah satu dampak dari kebiasaan ini. Kalau misal udah biasa, ya udah justru kayak kalau misal ada kerangkanya jadi nggak bisa explore lebih banyak gitu. Dan benar katanya Kak, spontanitas itu sering banget aku. Jadi kayak tiba-tiba kepikiran kalau ngobrol sama anak-anak kan, kayak tiba-tiba kepikiran kayak gini aja. Jadi itu kayak kebiasaan itu sendiri juga jadinya nambah pandangan-pandangan baru. Jadi ngobrolnya lebih banyak tuh. Itu teman-teman podcast Jabiru. Jadi memang memahami karakter komunikan itu sangat penting ya. Jadi sebelum kita ngobrol atau sebelum kita berbicara sama orang lain, kita harus memahami dulu nih komunikan kita siapa gitu. Jadi agar pembicaraan juga efektif pastinya ya, Ca. Ya, nah, kalau dari Ica sendiri nih, menurut Ica ya, komunikasi itu harus dibangun dulu atau hubungan yang harus dibangun dulu nih sebelum melakukan komunikasi? Komunikasi, maksudnya ya sama kayak kalau misal pada awalnya aku sama Eka nggak kenal kan. Cuma kita untuk bisa kenal dan tahu ya pasti komunikasi terlebih dahulu gitu. Jadi semua hal apapun itu di dunia ini mungkin ya, kalau misal nggak ada komunikasi ya udah lost aja gitu. Even kita lagi ngobrol di chat atau di media sosial itu kan komunikasi, bentuk sebuah komunikasi. Kita paham dan mengerti atau mengenal diri sendiri ya juga itu karena kita mengkomunikasikan dengan diri sendiri gitu. Jadi menurut Ica kayak nggak ada yang nggak dikomunikasiin gitu di dunia ini. Jadi apapun emang harus dikomunikasikan gitu. Oke, nah bener ya, harus komunikasi dulu baru menjalin hubungan ya Ica. Begitupun dengan hubungan asmara ya Cak, harus ada komunikasi dulu baru ke situ. Bener, kalau misal mau deketin orang gimana coba tiba-tiba oh kamu harus pacaran dulu baru bisa ngedeketin itu atau gimana kan nggak tahu kan, beda. Jadi emang semuanya harus dikomunikasiin. Nah, komunikasi ini nggak hanya
nggak hanya orang-orang yang sudah bertitel ya, Cak. Maksudnya kemampuan berkomunikasi nggak hanya harus dimiliki oleh orang yang sudah Iya, bertitel, benar. tapi kita sebagai mahasiswa pun ataupun calon mahasiswa nih kayak pendengar dari podcast Senja Biru ini, kebanyakan kan Iya. remaja mendekati Hmm. tingkat akhir Iya, SMA, benar-benar. mendekati masa kuliah ataupun mahasiswa baru gitu. Jadi kalau menurut Ica, komunikasi dalam lingkup mahasiswa ataupun perkuliahan itu yang harus dibangun seperti apa sih gitu, Cak? Untuk apa ya, misalkan nih, aku sebelumnya ya, sebelum aku jadi mahasiswa, ini aku benar-benar pendiam, introvert kalau bisa dibilang. Tapi setelah jadi mahasiswa, aku bisa jadi extrovert ya? Itu gimana cara dari Ica sendiri gitu buat bisa dapat feel seperti itu gitu? Oke. Mungkin gini ya, kalau dulu pandangan aku tuh pas masuk kuliah kayak sebenarnya nyari kegiatan yang gimana caranya nggak inget sama rumah gitu, biar kita nggak selalu pengen pulang gitu, kita nggak selalu pengen balik. Jadi mencoba untuk penyibukkan diri. Nah dari tujuan ini awalnya, jadi ngebuat Ica jadi ketemu banyak orang, mulai dari masuk organisasi, terus juga ikut panitia kemarin, terus apalagi organisasinya kan lumayan organisasi yang bisa mencakup atau mengenal beberapa organisasi gitu. Jadi satu gitu anggapannya. Jadi ngebikin kita ketemu banyak orang. Ketika kita ketemu banyak orang, kita paham dan mempelajari tiap template dari orang ini. Jadi tiap karakternya orang ini seperti apa, dari segi bagaimana. Nah dari situ kan kita juga jadinya bisa ngelatih komunikasinya kita untuk beberapa si orang-orang ini gitu. Nah hal itu yang menurut Ica jadinya ngebikin seorang mahasiswa itu dapetin sebenarnya dia tuh emang kalau kata orang sih mahasiswa itu emang harus banyak relasi ya, maksudnya dalam arti ketika udah selanjutnya adalah jenjang memasuki dunia pekerjaan itu udah butuh banyak banget relasi untuk nanti gitu. Jadi harapannya memang untuk seorang mahasiswa sih memang udah perbanyak relasi dengan membangun sebuah komunikasi gitu. Jadi gimana ya? Intinya adalah pasti butuh banyak banget sih untuk komunikasi ketika kita udah jadi mahasiswa gitu. Jadi balik lagi, ketika kamu udah dapat wadah atau lingkungan yang memang bisa mendukung untuk kamu practice your communication, jadinya enak gitu. Jadi kedepannya tuh mantap. Nah, dari Ica nih, benefit apa sih yang Ica dapatkan gitu selama Ica menerapkan kebiasaan komunikasi yang selama ini Ica lakukan gitu? Oke. Mungkin ini nggak tahu ya ini benefit atau enggak, tapi selalu dipandang sebagai orang-orang yang bisa mengkoordinasikan gitu. Entah dari dosen sendiri pasti udah langsung kayak dikenal gitu karena oh ini nih bisa bantu kita untuk mengkoordinasikan teman-teman ataupun bisa coba memberikan disalurkan informasi. Nah, nanti sih informasinya ini kita salurkan lagi ke beberapa pihak yang lebih banyak gitu. Nah, itu bisa dijadikan salah satu orang yang dipercaya mungkin ya. Jadi ketika komunikasi kita sudah bisa mumpuni, itu biasanya jadi orang-orang yang dipercaya oleh beberapa orang tertentu. Terus yang kedua, lebih mudah mengkomunikasikan apa yang kita nggak paham sih sebenarnya. Jadi kalau misal kuliah, nggak tahu ya, kalau misal kuliah tuh selalu ngerasa karena kalau misal kita nggak berpikir, kalau misal kita belajar, terus kita nggak ada satu hal yang menurut kita aneh, nah itu berarti kan salah satu bentuk bahwa kita berpikir pada saat belajar. Nah kalau misalnya ada yang nggak paham, itu beberapa orang kadang ngerasa, duh nggak mau nanya deh karena nggak tahu cara ngobrolnya, ini aku nggak pahamnya seperti ini nih, cuma pas ketika mau ditanyain, nggak tahu apa yang mau diomongin gitu. Nah itu salah satu benefitnya. Jadi aku ngerasa bahwa kalau misalnya aku ada yang nggak paham atau nggak tahu sedikit pun atau tentang apa gitu, jadi itu langsung dikomunikasiin aja gitu, langsung, iya Bu ternyata tuh kayak gini, penjelasannya tuh seperti ini, yang nggak paham di sebelah sini gitu, itu yang kedua. Yang ketiga mungkin karena sekarang kita lagi mau proses ini ya, mau urus tugas akhir, seminar, sidang, dan lain sebagainya untuk PKL, menghubungi beberapa pihak atau perusahaan penting gitu. Jadi gaya bahasa dan gaya komunikasi yang digunakan juga harus paham gitu. Apakah ini formal, apakah ini sudah pantas untuk kita ajukan kan seperti itu. Jadi benefitnya juga yang kerasa nih ketiga ini sih kerasa banget karena sejak paham tentang komunikasi yang baik itu
Jadi kita bisa langsung nerapin gitu untuk ngobrol atau meminta pengajuan ke perusahaan dan lain-lain. Untuk dosen pun jadinya lebih enak. Jadi ada soalnya banyak sekali dosen yang mengeluhkan bahwa masih ada ya ternyata mahasiswa yang belum paham cara berkomunikasi terhadap beberapa orang tertentu gitu, khususnya kepada dosen. Jadi nggak bisa disamaratain kan Eka, kalau misal kita ngobrol kayak ngobrol aku kayak Eka dan ngobrol ke dosen kan nggak bisa disamaratain gitu. Dan kebetulan tadi juga sempat ada mata kuliah itu untuk etika komunikasi dan ngerasa bahwa ya memang berbeda gitu, kita nggak bisa samaratain gitu. Mungkin itu sih keempatnya mungkin banyak relasi jadinya, karena apa ya, dari komunikasi kita jadi lebih dekat. Ketika kita sudah jadi lebih dekat, kita lebih paham satu sama lain. Kalau misal cocok ya berarti kita akan lanjut, kalau misal kurang cocok ya udah sebatas teman aja atau gimana gitu kan, bisa kerasa di sananya sih mungkin. Jadi ada 4 poin tadi benefitnya dari komunikasi yang baik. Oke, nah ya itu tadi 4 benefit ya dari versi Kak Ica nih, behavior komunikasi gitu. Nah buat teman-teman podcast Senja Biru, jadi memang sangat penting ya membangun sebuah komunikasi menjadi sebuah kebiasaan, karena tadi yang Kak Ica sampaikan ini benar-benar benefitnya itu untuk jangka panjang, jadi nggak hanya kurun waktu 1-2 bulan atau 1-2 tahun gitu, tapi benar-benar dari kita hidup, kita belajar itu sampai nanti kita di penghujung usia gitu ya Kak Ica. Nah terakhir Kak Ica, tips-tips untuk pendengar podcast Senja Biru, untuk anak-anak siswa ataupun mahasiswa baru gitu, untuk membangun komunikasi yang menjadi sebuah kebiasaan yang baik itu gimana sih versi Kak Ica gitu? Oke, mungkin pertama harus paham dulu ya, paham tujuan dan kenapa kamu harus banget nih belajar si komunikasi ini, harus praktis banget sama komunikasi gitu. Ketika kamu sudah paham apa yang kamu butuhkan dan apa yang sekiranya bisa jadi goals kamu nantinya, itu akan menjadi salah satu akar ataupun tombak gitu. Jadi kamu nggak bakal goyah ketika nanti di tengah kamu ngerasa capek belajar ngomong mulu, capek sosialisasi mulu, ngobrol sama orang mulu atau segala macamnya. Tapi kamu punya akar yang kuat gitu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama kamu harus kenali dulu kenapa kamu harus belajar nih si komunikasi ini gitu. Terus yang kedua adalah bener balik lagi perbanyak praktis gitu. Kalau boleh sharing sedikit, jadi sekarang kan lagi seneng banget nih ngobrol, seneng banget belajar bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris tuh lagi jadi goals-nya Ica nih. Terus sekarang itu karena mungkin di rumah tidak ada orang-orang yang bisa diajakin ngobrol bahasa Inggris, alhasil ngobrol sama diri sendiri. Balik lagi, komunikasi nggak harus seputar kita ngobrol sama orang kan ya Kak. Kita ngobrol sama diri sendiri juga termasuk komunikasi. Jadi sekarang tuh lebih sering ngobrol sama diri sendiri ya, bahasa Inggris, nggak tahu itu benar, nggak tahu itu salah, tapi yang penting kita praktis, kita ngobrol gitu. Mungkin udah banyak banget orang yang ngobrol, yang bilang kalau misal, kamu bahasa Inggris percuma kalau misal kamu belajar grammar doang, kamu mantengin film doang gitu, tapi kamu nggak coba untuk praktis, nggak coba untuk ngomong gitu. Jadi menurut aku, belajar dengan diri sendiri, ngobrol dengan diri sendiri itu nggak apa-apa, asalkan jangan kelewat ya. Kalau misal kelewat mungkin orang-orang mikirnya apa sih kok ngobrol sama diri sendiri kayak apa kan jadinya gitu. Nah itu mungkin yang kedua. Jadi yang kedua nggak praktis, nggak hanya tentang ngobrol sama orang banyak, kamu mau coba sendiri dengan diri kamu sendiri itu bisa. Terus yang ketiga, ikut organisasi atau forum sih, itu sangat berpengaruh. Ya itu mungkin Eka juga ngerasain ya, apalagi Eka udah banyak kan organisasi yang diikutin sejak di sekolah vokasi, mungkin sampai sekarang juga. Terus itu nggak tahu kenapa itu sangat berdampak besar mungkin sama Ica sendiri itu sangat berdampak besar. Oh iya, jadi poin yang keempat itu kalau misal dapat kesempatan atau dapat opportunity untuk membuat sebuah komunikasi, mungkin jadi moderator ya Kak, mau jadi moderator ataupun menghubungi sebuah pihak atau orang-orang penting, jadi seperti dosen ataupun pihak-pihak perusahaan tertentu, terus diundang menjadi moderator dari sebuah acara penting gitu, itu dipakai banget karena menurut aku template komunikasinya tuh beda banget sama kalau kita ngobrol sama orang-orang atau teman-teman kita biasanya gitu. Dan kalau mungkin di daily ya, kalau di daily kan sekarang kita lagi pandemi nih, mungkin kalau pada saat kuliah online, kalian bisa coba
ngobrol atau berkomunikasi langsung sebagai PJ mungkin, kalau misal ke dosen gitu, itu pasti beda. Tata atau cara berbicaranya, cara komunikasinya itu pasti beda banget. Gitu. Itu sih yang terakhir, 4 juga berarti. Oke, nah itu tadi ya teman-teman podcast Senja Biru, tips dari Kak Ica. Mungkin nanti bisa diterapkan bagi kalian yang mahasiswa baru nih, sudah bisa mulai mencari mau masuk di organisasi mana, karena kan ini sudah di pertengahan semester 1 ya, jadi sudah harusnya memang memilih mencari-cari gitu. Dah, buat adik-adik yang masih di SMA juga mulai search nih tujuan kampus mana yang mau dituju, terus di dalam kampus itu ada apa aja yang bisa membuat dirinya berkembang gitu, baik secara komunikasi ataupun secara kemampuan gitu. Nah, Kak Ica, sebelumnya terima kasih untuk Kak Ica karena sudah mau mampir di podcast Senja Biru yang isinya itu kita menceritakan kisah-kisah mahasiswa sih sebenarnya, kayak kebiasaan-kebiasaan mahasiswa. Dan di sini karena aku melihat Kak Ica ini sangat vokal, terus juga apa ya, bisa dibilang cara berkomunikasi Kak Ica ini merupakan kebiasaan yang harus ditiru orang-orang yang dulunya itu apa, orang-orang yang pendiam ataupun yang memang sudah vokal gitu. Iya. Itu. Betul. Cerewet ya. Apa ya, buat pendengar podcast Senja Biru ini, Kak Ica, dari Kak Ica ada say apa gitu untuk teman-teman pendengar setia podcast Senja Biru. Oke. Ini biasanya suka dilakuin ya kalau misal kita lagi rapat terakhir di DPM atau jadi kangen deh. Jadi intinya yang penting gini, ketika kalian bisa buat wadah ataupun kalian udah berada di sebuah lingkungan yang memang kalian bisa mengembangkan suatu hal gitu. Jadi belajar itu nggak melulu tentang ini si A dan si B gitu. Kalian nggak melulu tentang belajar bagaimana misal kalau saya di ternak gitu, belajar di ternak itu seperti apa gitu. Tapi coba explore lebih banyak gitu. Coba tanamkan di diri ini bahwa oke, ini kuliah nih. Ini udah beda banget dari SMA. SMA itu semuanya template. SMA itu semuanya harus dikerjakan tugas ini itu segala macam. Ketika kita kuliah, kita manage diri kita sendiri. Kita persiapin banget gimana kita buat ketemu nih sama si masa depan gitu. Kita buat ketemu sama apa yang kita mau nanti di pekerjaan ataupun di kehidupan selanjutnya setelah bekerja atau setelah kuliah ya. Jadi nikmatin prosesnya, belajar dan gali lebih banyak ilmu dari setiap orang, karena kalian pasti ketemu banyak banget orang kan ya. Maksudnya nggak cuma dari wilayah kalian sendiri, dari seluruh penjuru di Indonesia gitu. Dan menurut Ica manfaatin waktu sih, jangan pernah. Mungkin satu lagi ya Kak, mungkin banyak orang yang ngerasa bahwa suka ketinggalan nih, atau Eka udah di depan banget, Eka udah kerja ini itu segala macam. Jangan pernah memikirkan orang lain gitu. Itu jadinya ngebuat kamu insecure gitu. Ketika kamu sudah berpikir dan kamu menanamkan bahwa oke, aku emang belum sampai di titik Eka, tapi aku nggak pernah nyanyain waktu gitu. Nah itu mungkin satu poin yang bisa dipakai buat teman-teman di sini ya. Jadi ketika kalian tidak pernah membuang-buang waktu ya, maka dari itu jangan pernah insecure gitu. Jadi manfaatin waktu sebaik mungkin, nikmatin waktu satu hari, karena waktu yang kemarin dan waktu yang akan datang itu belum tentu dimiliki kamu dan belum tentu kamu miliki. Wes, gitu sih mungkin. Oke. Jadi fokus buat satu hari aja gitu, iya. Sangat ini ya Kak Ica. Semoga semoga untuk teman-teman pendengar podcast Senja Biru atau yang menonton di podcast Senja Biru kali ini dapat termotivasi, dapat juga memberikan positive vibes untuk kalian semua, karena tujuan podcast Senja Biru adalah memberikan spreading love dan juga spreading positive vibes untuk kalian semua. Terima kasih Kak Ica sudah mampir sekali lagi. Semoga nanti bisa datang kembali di podcast Senja Biru di tema-tema berikutnya. Terima kasih Kak Ica. Amin. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Eka dan yang lain. Yeah. Nah, teman-teman podcast Senja Biru, sekian dari aku. Semoga di episode ini teman-teman bisa mengambil
hal-hal positif yang bisa teman-teman pakai, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan juga stay at home bagi kalian yang mau keluar, jangan lupa jaga jarak 1 meter atau 1,5 meter agar aman dan juga bawa hand sanitizer. Aku Eka, pamit dari podcast Jabiru, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!